Selamat pagi, siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Kita lanjutkan materi kita pada kali ini. Kita akan membahas materi tentang gerak parabola. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang GLB, GLBB, GVA, GVB, dan GJB, pada kali ini untuk gerak parabola itu masih ada kaitannya dengan beberapa gerak yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, nakku. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu konsep awal tentang gerak parabola. Kalau dikatakan sebagai gerak parabola ini yaitu gerak yang memadukan beberapa gerak, yaitu gerak lurus beraturan atau kita katakan sebagai GLB pada sumbu X-nya, dan GLBB atau kita katakan sebagai gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y-nya. Kalau kita gambarkan lintasan benda yang menerapkan tentang gerak parabola, yaitu adalah seperti ini, nakku. Di mana benda yang menerapkan konsep gerak parabola ini yaitu benda yang ditembakkan atau dilemparkan dengan membentuk sudut, yaitu sebesar alfa. Pada gerak parabola ini ada 5 kejadiannya, nakku. Yang pertama, kejadiannya kalau kalian bisa lihat di sini, yaitu kejadian masih dari titik awal, dari titik pelemparannya. Kemudian, ini kejadian yang kedua, kejadian yang ketiga, kejadian yang keempat, dan kejadian yang kelima. Maka, yang pertama kali kita akan bahas terlebih dahulu dari kejadian yang pertama. Pada kejadian pertama ini, yaitu diibaratkan bahwa ada sebuah benda yang dilemparkan dengan kecepatan awal sebesar V0. Di mana bendanya ini dilemparkan dengan membentuk sudut seperti yang tadi Ibu bilang, yaitu sebesar alfa. Maka kalau sebuah benda yang dilemparkan dengan kecepatan sebesar alfa, maka kita akan proyeksikan vektor kecepatannya terlebih dahulu, nakku. Maka kalau kita proyeksikan vektornya, maka nanti di sini akan menjadi V0x, yaitu kecepatan awal pada sumbu X-nya, dan V0y yaitu kecepatan awal pada sumbu Y-nya. Maka kalau kita gunakan konsep vektor untuk mencari besar V0x-nya, maka bisa Ibu buat di sini untuk kejadian yang pertama, V0x yaitu akan sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa. Karena di sini V0x-nya dekat dengan sudut alfanya, maka kita gunakan kosinus. Kemudian, untuk mencari V0y ataupun kecepatan awal pada sumbu Y-nya, maka akan kita gunakan V0 dikalikan dengan sinus alfanya. Kemudian selanjutnya, kita masuk ke kejadian yang kedua. Pada kejadian yang kedua, bendanya dilemparkan dengan kecepatan sebesar V dan masih membentuk sudut sebesar alfa, ya, nakku. Maka nanti di sini ketika benda yang dilemparkan dengan kecepatan sebesar V dan membentuk sudut, maka tetap harus kita proyeksikan vektornya. Maka nanti di sini akan menjadi Vx dan nanti akan menjadi Vy. Maka sesuai dengan konsep awal dari definisi gerak parabola, di mana gerak parabola menerapkan gerak lurus beraturan pada sumbu X-nya, maka pada sumbu X-nya tidak akan berubah, nakku. Artinya bahwa pada kejadian yang kedua, besar Vx-nya itu akan sama dengan V0x-nya. Maka bisa kita dapatkan bahwa kecepatan pada sumbu X-nya yaitu bahwa V0 dikalikan dengan cos alfa. Namun pada kejadian yang kedua untuk sumbu Y-nya, karena pada sumbu Y itu menerapkan GLBB atau lebih tepatnya yaitu gerak vertikal ke atas. Maka nanti boleh kita gunakan Vy dengan menggunakan rumus pada GVA, yaitu bahwa Vy akan sama dengan V0y dikurangkan dengan G dikalikan dengan T. Nah, di mana V0y ini kita gunakan konsep dari kejadian yang pertama, nakku. Maka boleh Ibu ubah bahwa Vy sama dengan V0 kalikan dengan sin alfa dikurangkan G kali T. Maka nanti kalau kalian mau mencari besar kecepatan keseluruhannya, kalian boleh menggunakan konsep vektor
bahwa V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambahkan dengan Vy kuadrat. Masih dari kejadian yang kedua, selain kalian mencari besar kecepatan pada tiap sumbunya, kalian juga bisa mencari besar ketinggiannya. Maka nanti tetap gunakan pada persamaan gerak vertikal ke atas bahwa H sama dengan V0Y dikalikan dengan T dikurangkan dengan setengah GT kuadrat. Maka V0Y-nya boleh kalian ubah dari kejadian yang pertama ya. Maka nanti H akan sama dengan V0 kalikan dengan sin alfa, kita kalikan dengan T, kurangkan dengan setengah kali G kali T kuadrat. Kita lanjut untuk kejadian yang ketiga. Nah, pada kejadian yang ketiga ini, benda sudah mencapai ketinggian yang maksimum, nakku. Maka bendanya tadi dilemparkan dengan kecepatan sebesar V. Maka di sini ketika kalian mau mencari besar kecepatan tiap sumbunya, maka untuk Vx itu tidak berubah ya nakku, maka tetap bisa ibu buat untuk kejadian yang ketiga, Vx itu akan sama dengan V0x, yaitu bahwa Vx sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa. Sama seperti pada konsep gerak vertikal ke atas, ketika benda mencapai ketinggian yang maksimum, besar kecepatannya adalah sama dengan 0. Maka nanti di kejadian yang ketiga atau benda ketika mencapai ketinggian maksimum pada konsep gerak parabola bahwa Vy-nya itu akan sama dengan 0. Maka nanti di sini pada kejadian yang ketiga kalian bisa mencari besar waktu maksimumnya, waktu benda ketika mencapai ketinggian yang maksimum. Kalian boleh gunakan dari persamaan Vy yang di kejadian yang kedua. Maka nanti ketika kalian mencari besar waktu maksimumnya, bahwa V0 dikalikan dengan sin alfa dibagikan dengan G. Nah, kalau kalian sudah bisa mencari besar waktu ketika benda mencapai ketinggian yang maksimum, maka kalian juga bisa mendapatkan besar ketinggian maksimum bendanya. Kalian boleh menggunakan dari persamaan gerak vertikal ke atas yang tetap dihubungkan dengan konsep gerak parabola. Maka nanti H max-nya itu akan sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagikan dengan 2G. Selain T max dan H max, kalian juga bisa mencari X max atau jarak maksimumnya. Di mana jarak maksimum ini adalah yang ini nakku. Nah, maka ketika kalian mau mencari X max, kalian boleh gunakan persamaan dari GLB, yaitu bahwa V dikalikan dengan T. Nah, di mana V-nya ini yaitu sebagai Vx, kecepatan pada sumbu X-nya. Lalu T-nya di sini adalah sebagai T dari titik awal sampai ke titik akhirnya. Di mana besar T dari titik awal sampai ke titik akhirnya yaitu adalah 2 kali T max-nya nakku. Berarti T max itu dari titik awal sampai ke titik yang ketiga. Karena titik awal sampai ke titik ketiga itu besarnya sama dengan titik ketiga sampai ke titik akhirnya. Maka nanti bisa kita gantikan adalah sebagai ini. Vx tadi kan adalah V0 dikalikan dengan cos alfa, kita kalikan dengan 2. Kita kalikan dengan T max-nya, yaitu bahwa V0 kalikan dengan sin alfa dibagikan dengan G. Maka nanti gunakan persamaan matematika, maka akan menjadi bahwa X max-nya itu akan sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa dibagikan dengan G. Kenapa ini menjadi sin 2 alfa nakku? Karena 2 kali sin alfa kali cos alfa itu besarnya sama dengan sin 2 alfa. Ingat pada konsep matematika. Kita lanjut pada benda sampai di kejadian yang keempat. Nah, bedanya antara kejadian yang keempat dengan kejadian yang kedua adalah pada kejadian yang kedua dia menerapkan GLBB yang diperlambat atau bisa kita katakan sebagai gerak vertikal ke atas. Sedangkan pada kejadian yang keempat, dia menerapkan GLBB dipercepat atau bisa kita katakan sebagai gerak vertikal ke bawah. Maka pada benda yang sampai di kejadian yang keempat,
itu benda dilemparkan dengan kecepatan sebesar v. Maka kita gambarkan proyeksi vektornya, Vx-nya seperti ini dan Vy-nya seperti ini. Maka untuk di kejadian yang keempat, mencari besar Vx-nya yaitu sama dengan V0x, bahwa Vx akan sama dengan V0 dikalikan dengan cos alfa. Lalu bagaimana untuk Vy-nya? Maka Vy nanti kalian gunakan persamaan gerak vertikal ke bawah. Maka nanti akan menjadi V0y ditambahkan dengan G dikalikan dengan T. Atau boleh kita ubah Vy sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa ditambahkan dengan G kali T. Ini dia mencari Vy dan Vx pada kejadian yang keempat. Kemudian untuk kejadian yang terakhir yaitu kejadian yang kelima. Maka kejadian yang kelima itu sama besarnya dengan kejadian yang pertama. Karena dia bendanya akan kembali lagi ke titik awal pelemparannya. Karena tadi pada gerak parabola kita mengenal ada sin dan kosinus. Maka anakku, ibu akan kembali lagi mengingatkan kalian untuk konsep sin dan kos pada pelajaran matematika kalian. Ini adalah besar sin dan kos untuk sudut istimewa. Tambahannya di sini adalah tangen ya anakku. Maka perlu diingat kalau sin itu dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu kebalikannya dari cos, bahwa cos itu dimulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ini dia tabelnya. Dan biasanya kita hanya menggunakan sin dan cos. Karena kalau untuk tangen, kalian tinggal hanya menggunakan sin dibagikan dengan cos. Itu dia. Selain sudut istimewa 0 sampai 90 derajat ini, ada tambahan sudutnya lagi nakku yang biasa kita selalu pakai, yaitu sudut 37 derajat dan sudut 53 derajat. Maka ketika sin 37 itu besarnya 0,6, untuk cos 37 itu besarnya 0,8. Maka sin 53 besarnya 0,8 dan cos 53 itu besarnya 0,6. Maka bagaimana ketika nanti kalian mendapatkan sudut yang sudah lebih dari 90 derajat? Maka kembali lagi kalian ingat tentang kuadran 1 sampai kuadran keempat pada konsep matematika. Pada kuadran 1 yaitu sudutnya dari 0 sampai 90 derajat. Berarti sudut yang istimewa ini nakku. Tambahannya yang 37 sama 53. Di mana pada kuadran pertama itu semuanya positif. Untuk kuadran yang kedua, besar sudutnya lebih daripada 90 sampai ke 180 derajat. Maka di sini yang bernilai positif yaitu sinnya anakku. Untuk kuadran yang ketiga, besar sudutnya lebih besar daripada 180 sampai 270 derajat. Maka nanti di sini yang positif adalah tangennya. Dan yang terakhir di kuadran yang keempat, yang bernilai positif adalah kosinusnya. Maka di sini besar sudutnya yaitu lebih dari 270 sampai 360 derajat. Untuk mendapatkan besar sudut ketika dia sudah lebih daripada 90 derajat, pada kuadran kedua nanti kalian gunakan persamaannya. Untuk sin 180 dikurangkan dengan alfa itu sama dengan sin alfa, cos 180 kurang alfa itu akan sama dengan negatif cos alfa. Lalu untuk kuadran yang ketiga kalian gunakan persamaannya bahwa sin 180 tambah alfa itu akan sama dengan negatif sin alfa. Cos 180 tambah alfa itu sama dengan negatif cos alfa. Dan yang terakhir untuk kuadran yang keempat, 360 dikurangkan dengan alfa itu akan sama dengan negatif sin alfa. Dan cos 360 kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Contohnya adalah seperti ini nakku. Misalkan dikasih tahu besar sin 120 derajat. Nah, kalau kalian lihat sin 120 derajat ini yaitu berada di kuadran yang kedua. Perlu diingat di kuadran yang kedua sin bernilai positif. Maka nanti hasil sin 120 pasti positif. Kita lihat dulu rumus pada kuadran kedua untuk sinusnya.
Sin 180 kurang alfa sama dengan sin alfa. Kita mau mencari 120, maka alfanya itu pasti akan menjadi 60. Maka boleh kita buat sin 120 derajat itu besarnya sama dengan sin 60. Tahu dari mana ya 60? Yaitu 180 dikurangkan dengan 120. Maka tinggal kita lihat sin 60 pada tabel tadi adalah sebesar setengah akar 3. Maka sin 120 derajat yaitu sebesar setengah akar 3 nakku. 127. Nah, bagaimana kita mencari besar cos 127? Kita lihat dulu sudutnya ini berada di kuadran keberapa. 127 berarti di kuadran yang kedua. Cos pada kuadran kedua itu bernilai negatif. Maka kita gunakan persamaan cos pada kuadran kedua, yaitu cos 180 kurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Maka 180 dikurangkan dengan 127, yaitu sebesar 53 derajat. Maka bisa kita buat negatif cos 53. Maka tinggal kita lihat 53 pada cos, yaitu sebesar 0,6. Maka nanti besar cos 127 derajat yaitu negatif 0,6. Kalau kalian sudah memahami konsep trigonometri ini, maka bisa kita masuk ke contoh soal pada gerak parabolanya. Ada peluru A dan B ditembakkan dari senapan yang sama dengan sudut elevasi yang berbeda. Di mana peluru A dengan sudut 30 derajat dan peluru B dengan sudut 60 derajat. Tentukanlah perbandingan tinggi maksimum yang dicapai peluru A dan peluru B. Maka kalau kita buat diketahui pada soal ini bahwa besar sudut alfa pada peluru A yaitu adalah 30 derajat dan besar sudut alfa B pada peluru B yaitu adalah 60 derajat. Nah, yang ditanya di sini adalah H maksimum pada peluru A dibandingkan dengan H maksimum pada peluru B-nya. Maka nanti yang kita gunakan di sini adalah konsep H max, yaitu adalah tadi pada saat benda sudah sampai di kejadian yang ketiga. Di mana persamaan H max yaitu V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagikan dengan 2G. Karena di sini soal perbandingan, ketika kalian melihat bahwa yang diketahui cuma alfanya, sedangkan V0-nya tidak dikasih tahu, maka untuk persamaan V0 ketika kita masukkan ke perbandingan tidak perlu kita masukkan aku. Dan sedangkan G karena ini adalah konstanta, maka tak perlu kita masukkan. Maka nanti rumus perbandingan H max peluru A dibandingkan dengan H max peluru B yaitu adalah sin kuadrat alfa A kita bandingkan dengan sin kuadrat alfa B. Arti sin kuadrat alfa yaitu besar sin alfanya kita kuadratkan. Maka kita lihat di sini. Alfa A besarnya adalah 30 derajat. Berarti besar sin alfa atau sin 30 adalah setengah. Maka nanti setengahnya kalian kuadratkan. Kemudian kita bandingkan dengan sin kuadrat alfa B. Di mana alfa B adalah sebesar 60. Maka besar sin 60 adalah setengah akar 3. Maka nanti setengah akar 3 kita kuadratkan. Setengah itu kalau dikuadratkan sebesar 1/4. Kemudian setengah akar 3 kita kuadratkan menjadi 3/4. Maka nanti perbandingannya itu akan menjadi 3:1. Ini tinggal kalian ubah aja ya, 1/4 dikalikan dengan 4/3. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal kita yang kedua. Ada sebuah peluru yang ditembakkan dengan sudut elevasi sebesar 37 derajat. Dengan kecepatan awalnya sebesar 10 meter per sekon. Maka tentukanlah kecepatan peluru setelah 0,4 detik. Maka kalau bisa kita buat persamaannya, diketahui alfanya adalah sebesar 37 derajat, di mana kecepatan awalnya 10 meter per sekon, waktunya adalah 0,4 sekon. Yang ditanya adalah berapakah besar V-nya. Nah, kalau ditanya besar V di sini, berarti tidak lagi sebagai Vx dan tidak lagi sebagai V ya nakku. Melainkan menjadi V yaitu seperti pada di kejadian yang kedua tadi. Maka kalian cari terlebih dahulu besar Vx-nya.
Maka untuk mencari Vx seperti pada persamaan di kejadian yang kedua, yaitu adalah V0 dikalikan dengan cos alfa. Maka V0-nya yaitu 10. Cos alfa, alfanya 37, cos 37 adalah 0,8. Maka nanti Vx-nya adalah sebesar 8 meter per sekon. Setelah kita mencari besar kecepatan pada sumbu X-nya, sekarang kita mencari kecepatan pada sumbu Y-nya atau Vy-nya. Kita gunakan persamaan V0 dikalikan dengan sin alfa dikurangkan G dikalikan dengan T. Maka nanti V0-nya tadi adalah sebesar 10, sin alfa sin 37 adalah 0,6 dikurangkan 10 dikalikan 0,4. 6 dikurang 4 yaitu sebesar 2 meter per sekon. Maka nanti kalian mencari besar kecepatan pelurunya bahwa V itu akan sama dengan akar dari Vx kuadrat tambahkan dengan Vy kuadrat. Maka Vx-nya tadi adalah 8 dikuadratkan tambahkan dengan Vy-nya dikuadratkan yaitu 2 kuadrat. 8 kuadrat adalah 64 tambahkan dengan 4. Maka nanti besar kecepatan peluru setelah 0,4 detik adalah akar dari 68 meter per sekon. Kita masuk contoh soal yang terakhir. Joko menendang bola dengan sudut sebesar 45 derajat. Bola jatuh dengan jarak mendatar sejauh 5 meter. Jika percepatan gravitasinya adalah sebesar 10, maka tentukanlah kecepatan awal bola tersebut. Kita buat dulu diketahui pada soal tersebut bahwa sudutnya alfanya adalah 45 derajat. Di sini dikatakan sebagai jarak mendatar. Nah, jarak mendatar itu nakku yaitu sebagai si X max-nya. Maka nanti di sini bisa kita gunakan X max adalah sebesar 5 meter. Percepatan gravitasi tetap sebesar 10. Nah, yang ditanya di sini adalah berapakah besar V0-nya. Maka nanti di sini pada soal kita yang nomor 3 ini kita beranjak dari persamaan X max. Bahwa X max itu akan sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa dibagikan dengan G. Maka kita masukkan besar X max-nya adalah 5. V0 kuadrat itu yang mau kita cari naku. Sin 2 alfa. Alfanya itu 45. Berarti sin 2 kali 45. Inilah arti sin 2 alfa naku. Kita bagikan dengan G yaitu sebesar 10. Maka nanti 5 sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan 2 dikali 45 adalah 90. Maka nanti di sini akan menjadi sin 90 dibagikan 10. Maka nanti sin 90 itu kan besarnya 1 ya. Maka nanti boleh Ibu buat 5 sama dengan V0 kuadrat dibagikan dengan 10. Maka nanti di sini V0 kuadrat itu akan sama dengan 50. Maka besar V0-nya tinggal kalian akarkan yaitu akar dari 50. Atau ini akan sama dengan 5 akar 2 meter per sekon. Ini dia anakku untuk pertemuan kita kali ini pada materi gerak parabola. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.